Unjuk rasa mahasiswa dan dosen Universitas Indonesia berlangsung di tengah guyuran hujan lebat. Tapi di Sleman, hujan deras tak menghalangi Puan Maharani melanjutkan acara tanam padi. Di tengah guyuran hujan deras, guru besar, dosen, dan mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor rektorat. Aksi ini digelar untuk meminta rektor mencabut statuta. Ini merupakan aksi ketiga dan dianggap terakhir karena selanjutnya mahasiswa akan mengadu kepada presiden. Salah satu pasal dalam statuta baru yang diprotes massa, rektor boleh merangkap jabatan komisaris. Ketua DPR Puan Maharani ikut menanam padi dalam kunjungan ke Sleman. Puan membantu para petani yang ada di area persawahan Sendang Mulyo. Acara tanam padi ini berlangsung di tengah guyuran hujan. Menurut Puan, ia menyempatkan turun ke sawah untuk mendengar langsung keluhan para petani. Aksi Puan ini kemudian dikomentari oleh mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Dalam tweetannya di media sosial, Susi menyebut petani biasanya tidak menanam padi dengan hujan-hujanan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjalani operasi kanker prostat di Rochester, Amerika Serikat. Kabar kesehatan SBY disampaikan putranya Agus Harimurti Yudhoyono. 2 jam lebih SBY ditangani dokter di Mayo Clinic. Operasi pun berjalan lancar tanpa komplikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kanker prostat yang diderita SBY masih berada di stadium awal. Usai operasi, SBY menjalani proses pemulihan di dalam keluarga. Majelis Ulama Indonesia meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim mencabut Permendikbud PPKS. MUI menilai belayar tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Sebaliknya, Nadiem dapat gelombang dukungan dari Kementerian Agama dan Kementerian PPA. Kontroversi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan kampus terus bergulir. Mendikbudristek Nadiem Makarim secara lugas menyampaikan bahwa Permendikbud PPKS berdiri untuk memenuhi hak setiap warga atas pendidikan yang aman. Nadiem membantah Permendikbud PPKS disebut sebagai bentuk pelegalan zina di lingkungan kampus. Belait yang diterbitkan Nadiem itu menguat upaya perlindungan perempuan dan anak, serta dinilai menjadi regulasi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi risiko kekerasan seksual di kampus. Langkah Nadiem tersebut bahkan mendapat dukungan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi kita menanyakan dosen-dosen kita, apakah kekerasan seksual pernah terjadi di kampus Anda? Dan 77% merespon ya, kekerasan seksual pernah terjadi di kampus kita. Dan 63% dari kasus-kasus tersebut tidak dilaporkan kasusnya. Ya, jadi kita ini dalam fenomena gunung es yang kalau tinggal kita garuk-garuk sedikit saja, fenomena kekerasan seksual ini sudah di semua kampus sudah ada situasi ini. Sebaliknya, Majelis Ulama Indonesia meminta Nadiem Makarim mencabut Permendikbud PPKS. Keputusan tersebut disampaikan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia. Karena itulah kemudian Ijtima meminta kepada pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya merevisi peraturan menteri dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatannya wajib selaras dengan syariah, selaras dengan norma nilai agama, selaras dengan Pancasila. MUI mengapresiasi niat baik Nadiem untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Namun, frase konsen atau persetujuan dalam peraturan tersebut dinilai MUI bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, Undang-Undang 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Di tengah gencarnya pemerintah memerangi COVID-19 di tanah air, ada pihak yang mengambil keuntungan, mulai dari mafia karantina hingga pungli pada buruh migran. Lemahnya pengawasan bisa menjadi celah di tengah ancaman gelombang ketiga. Di tengah gencarnya upaya pemerintah menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di tanah air, tidak sedikit banyak pihak yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan. Tidak hanya mengambil keuntungan besar, sedikit dan banyaknya keuntungan dilakukan sejumlah oknum, mulai dari yang menjabat hingga rakyat kecil biasa. Baru-baru ini beredar video pungutan liar di masyarakat yang dilakukan sejumlah pria terhadap tenaga kerja wanita yang akan menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Teman sekamar. Abangnya berapa jangan dibikin. Kasih 50.000 udah. 50 ya. Udah. Ya uang parkir aja udah sih. Orang lain tidak bisa. Udah 50 enggak? Ada. Oh, dengan uang. Gimana ceritanya? Nih, ya. Nih ya. Pungli. Udah. Dalam video tersebut, seorang pria mengenakan kacamata hitam meminta sejumlah nominal uang kepada sopir yang ditumpangi beberapa orang. Merasa tak cukup, pria dalam video meminta tambahan kepada sopir namun ditolak. Harimau Sumatera yang sempat direkam warga dari jarak dekat diobservasi oleh BKSDA. Kami segera kembali.